Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Kehadirat pengasrul ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah Raya wabil khusus Sayyidina wa Mursyidina fi hada zaman Pangarsa Guru Agung As-Sayyid As-Syekh Muhammad Abdul Ghawasirul Masul Qadiriyah Naqsabandi. Al-Fatihah. Kehadapan seluruh staf khusus, pangarsa, guru mursyid, para wakil talqin. Alhamdulillah pada sore hari ini atas izin pangarsa Guru Agung kita dapat berkumpul di Jagat Aras dalam rangka silaturahim yang sejatinya 3 bulan sekali, tetapi karena disela oleh beberapa perjalanan pangarsa Abah yang tadinya mau dituntaskan 2014 ternyata masih harus nyambung ke 2015, dan perjalanan masih ada 2 benua lagi yang dalam agenda pangarsa Abah, yaitu ke benua Amerika dan Australia setelah nanti Maret umroh bersama. Para kiai, para ajengan yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini saya ini sebagai pembantu sedang berusaha memanfaatkan teknologi dari pangarsa Abah, yaitu Robitoh. Bertanya Abah kira-kira agendanya apa gitu, untuk kita bisa diskusikan, kita putuskan untuk pertemuan para staf khusus. Karena saya juga belum sempat secara jasmania pergi ke Ciamis lagi, ya, ke Cinarasa semenjak terakhir manakib tanggal 10 Hijriah pada akhir Januari, dan pada saat itu juga kan pangarsa Abah sudah pensiun HP, jadi artinya ketika beliau menyampaikan pensiun tidak menggunakan teknologi komunikasi yang super canggih, ya dalam rentang waktu saya tidak sempat ke Sirnarasa, ya harus memanfaatkan teknologi ilahiyah, yaitu Robito. Nah, koneksinya kadang-kadang on, kadang-kadang off, tergantung zona jam berapa nih teleponnya gitu. Aduh, sedih ada, tapi juga memang benar-benar dilatih gitu. Dilatih benar-benar bisa merangkum apa message yang mesti disampaikan gitu dari pangarsa. Jadi mudah-mudahan nanti di agenda setelah sesi kedua dan ketiga, itulah yang dimaksud oleh keinginan pangarsa. Tapi dalam perjalanan-perjalanan ke luar negeri dengan pangarsa Abah, terlalu banyak ucapan basyariah yang itu sesungguhnya mengandung pesan-pesan yang mesti jadi catatan penting bagi kita semua. Pada sesi pertama ini kita pembukaan saja dan ramah tamah, sambil mungkin beberapa dari para staf khusus di berbagai daerah menyampaikan beberapa
masail atau tantangan-tantangan yang dihadapi, kebutuhan-kebutuhan apa yang perlu dimiliki bersama dalam nidom Thariqah ini, ya. Karena kita kan tentu saja bukan ormas, bukan orsospol, bukan parpol apalagi gitu. Kita zawiyah sufiyah yang memang sangat mengandalkan kekuatan teknologi komunikasi batiniah sesungguhnya, ya, dan etikanya banyak sekali sesungguhnya kalau kita dalami, ya. Ya, banyak, kalau kurang-kurang banyak suul adabnya gitu, Syekh Mursyid itu. Jadi barangkali dalam kesempatan ini kita mendohirkan saja, mungkin yang porno-porno juga silahkanlah dibunyikan karena sesama kita ini, ya. Jadi mendohirkan bagaimana mengurusi zawiyah ini biar secara basyariah nidom ini nidom yang tertib gitu, zawiyah sufiyah tapi tertib organisasi, tertib komandonya, tertib pergerakannya, ide-ide dakwahnya, mungkin begitu kayak. Jadi barangkali silahkan kepada para kiai ajengan untuk menyampaikan. Untuk pendahuluan kami minta Pak Kiai Soleh untuk mengawali. Kami persilakan. Mengawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu kama anta ahlu, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kama anta ahlu, wa qalbina ma anta ahlu, fa anta ahlu taqwa wal maghfirah. Allahumma aftah lana bi fatihil arifin wa tahbina wa baina qabla haqqil batihin wa na'brik lana sabra wa sabit aqdam wa nasrna al kabirin. Bi barakati karomati saudari syekhina wa mursidina Sidi Syekh Muhammad Abdul Qasim Nasrul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Akamil Kamil Qaddasallahu sirra Qaddasallahu bisiri. Amin. Amma ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahu wa sadaqa rasul. Yang saya hormati pembantu khusus Abah Jagat, yang saya hormati para staf khusus Wakil Tahkim Bersabah yang saya cintai, yang saya hormati semua kru dari Jakarta Aras yang meliput acara ini. Mudah-mudahan kita semua dalam berkah Allah SWT karomah Bersabah. Pertemuan para staf khusus Wakil Tahkim Bersabah, saya untuk mengawali pertemuan ini, mungkin ya semua pada mempunyai pengalaman masing-masing dalam menyampaikan pengembangan atau pengamanan dan pelestarian Thariqah Qadiriah Naqsyabandiyah Bangsa dan Suriyalaya yang diamanahkan oleh pengurus Sabah. Tugas mulia tapi berat, tapi karena kita menjalankan, khususnya saya, dengan insyaallah sami'na wa ta'na apa adanya, ya tidak ada ya aral melintang. Tapi semua tidak sama di antara kita, karena memang kita ditakdirkan oleh Allah tidak sama. Apa yang kita dapati hari ini tidak sama dengan hari kemarin, tidak sama juga yang hari esok. Tentunya apa yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini, ya khususnya pengalaman-pengalaman dari para staf khusus, ya di lingkungannya, atau pengalaman secara rohaninya. Kesempatan ini dibagi-bagi, ya saya secara pribadi ya tidak mempunyai ingin menyampaikan apa-apa, karena saya datang untuk bermewakil talqin sebagaimana Abah dahulu di zaman Abah Anom, ya orang mah ngan lelaju baik, istilah Abah Anom kepada beliau, kepada saya, tapi saya mah gak ngerti dulu. Orang Betawi dikata lelaju baik apa.
Tahunya kita masih menonton aja, jadi nonton kerjasama ya, sama para wakil takin dahulu juga bersama wakil takinnya bilang sama saya, kita baru bisa sama-sama kerja, belum bisa kerjasama. Ungkapan ini dalam satu sisi bagus ya, karena memang kita semua harus ya masing-masing kerja, karena beda pekerjaan kita masing-masing, lahannya beda-beda, pengalaman kita beda-beda, latar belakang kita beda-beda, masyarakatnya juga beda-beda ya, tidak sama. Tapi disebut sama-sama kerja ya, ya benar, semua kita kerja, tidak ada yang nganggur karena kita sudah dapat tugas. Saya mengibaratkan para wakil talqin sebagai tak khusus, ini jembatan Abah yang harus diseberangi ya oleh umat. Kalau jembatan tidak ada yang menyeberangi, berarti manfaat jembatan itu kurang ya. Jadi artinya menjembatani Abah, corong Abah, sarana Abah untuk ikhwan di talqin zikir di mana saja, kapan saja, tidak terbatas dengan ruang dan waktu, baik secara langsung atau secara HP, sebagaimana sudah diamanahkan Abah sepenuhnya ya, menyerahkan kepada para wakil talqin untuk memberikan talqin zikir dengan HP kalau ada yang minta. Jadi tidak ada yang menolak ya. Apabila ada yang minta ditalqin, jangankan siang, malam pun ya siap ya, karena memang kita kadang-kadang kalau habis nalkin lalu ada yang minta ditalqin lagi, kadang-kadang ngap ya, masih capek, kita bilang nanti aja. Itu tidak boleh, laksanakan saja ya. Kalau tidak bicara sudah tidak panjang, mungkin singkat saja, yang penting dia paham zikir jahar, zikir hobi. Kenapa? Karena pengalaman saya seperti itu, mungkin yang lain tidak ya. Itu dari saya, amanah dari Abah Nom, Kabah Aus sama kepada kita. Kalau ada yang minta ditalqin, jangan ditolak walaupun sepotong bahasa beliau. Sampai Ikhwan ada yang nanya, emang ada orang sepotong ada, karena orang ditakdirkan ada yang sejak lahir sepotong, tidak punya kaki kiri kanan. Pada satu saat beliau ditalqin, namanya Pak Muhammad Siddiq dari Cempaka Putih ya. Itu ketika saya pertama nalkin ya di Kudamas, di sana dekat Kudamas ya, beliau ditalqin nangis histeris. Kata saya begitu selesai, kenapa Pak nangis? Saya seumur-umur belum pernah nangis, tapi sekali ini saya nangis. Kenapa? Syukur saya bisa zikir seperti ini. Itu ucapan syukur saya bisa zikir seperti ini, walaupun saya orang sepotong ya. Karena sejak lahir tidak ada kakinya Pak, rata ya. Tapi punya anak punya anak 2 ya, jari yang satu itu ada dengan takdir Allah ya. Inilah pengalaman. Jadi tidak, atau jangan menolak kalau ada yang minta ditalqin walaupun satu, walaupun siang ataupun malam. Kenapa? Pengalaman saya pulang manakib jam 2 dari Subang, tahu-tahu di rumah ada yang nungguin minta ditalqin. Kalau zaman dulu kita bilang pulang aja. Tapi ada pesan dari Abah talqin, ada gitu, nanya dulu kan ya, karena masih baru ya, karena tahunya dari internet ya, begini, jadi tanya dulu sampai hampir subuh baru pulang ya. Nah, itu pengalaman. Ini pesan yang sangat penting untuk kita laksanakan, karena ini tugas ya, mulia walaupun berat. Ini saja, saya rasa yang lain bapak-bapak para wakil staf khusus Abah sudah lebih pengalaman, karena masalah ilmu, latar belakang pendidikan sudah saya katakan lebih dari saya ya. Ini saja, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.